Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kami dari kelompok 10 tentang hadis maudhu dan permasalahannya. Dengan saya Armed dan teman saya Mauza. Selanjutnya ada pembahasan pertama. Pengertian hadis maudhu. Secara etimologi, kata maudhu berarti suatu yang dibuat atau direkayasa. Dalam terminologi ilmu hadis, hadis maudhu adalah hadis yang dibuat oleh seseorang yang dan kemudian disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW secara dusta. Hadis ini tidak memiliki nilai kebenaran dan tidak boleh dijadikan sebagai dasar hukum dalam Islam, bahkan menyebabkan hadis maudhu termasuk perbuatan dosa. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang artinya barang siapa yang mendustakan atas namaku dengan segalanya, maka hendaklah ia menyiapkan tempat di neraka. Hadis ini diriwayat oleh Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dan Muslim bin Al-Hajjaj. Selanjutnya pembahasan kedua, hadis maudhu. Pembahasannya itu ada biagan, yang mana hadis maudhu itu hadis yang dibuat disandarkan kepada Nabi Muhammad. Oke, selanjutnya ada pembahasan ketiga, sejarah munculnya hadis maudhu. Kemunculan hadis maudhu ini tidak terjadi di masa Nabi, melainkan setelah beliau wafat. Pada masa sahabat, pemalsuan hadis ini masih jarang karena sahabat sangat berhati-hati. Namun, setelah terjadi konflik politik, terutama pada masa khalifah, hadis ini mulai dijadikan alat propaganda. Masing-masing kelompok membuat hadis untuk mendukung kepentingannya pada masa berikutnya. Praktik ini semakin luas, bahkan dilakukan oleh orang yang memiliki berbagai motif, baik politik, ekonomi, maupun keagamaan. Selanjutnya adalah pembahasan keempat. Ciri-ciri hadis maudhu. Yang pertama, dari segi sanad. Sanad adalah rantaian perawi yang menyampaikan hadis. Ciri hadis maudhu dari segi sanad antara lainnya ada perawi yang dikenal sebagai pendusta, sanad terputus, perawi tidak hidup di sejaman. Sanad yang lama menjadi indikasi awal bahkan suatu hadis diteliti lebih lanjut. Yang kedua, dari segi matan. Matan adalah isi hadis. Beberapa cirinya itu adalah bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis sahih, mengandung hal yang tidak masuk akal, mengandung pahala berlebihan tanpa dasar. Misalnya, hadis yang menjanjikan pahala luar biasa untuk amal kecil tanpa dasar yang kuat. Oke, selanjutnya akan dibaca oleh teman saya, Mauza.